Saat ini di dunia sedang diamati itu ada dua subvarian Omikron yang bahkan bukan hanya berpotensi, sekarang sudah menjadi leading factor terjadinya potensi gelombang baru. Untuk di wilayah Eropa, Amerika Utara dan Afrika itu BQ.1 ya, subvarian Omikron juga. Kemudian untuk wilayah Asia secara umum termasuk Australia, terutama di Asia Tenggara dan Asia Selatan itu adalah XBB ini ya. Dua-duanya ini adalah katakanlah cucu dari BA2 dua-duanya. Nah, namun untuk difahami bahwa meskipun dia adalah turunan atau sama variannya di Omikron, tapi sama sekali berbeda dalam potensi maupun dari spike protein yang terjadi atau dimiliki. Berbeda antara BQ.1 maupun XBB ini. Apalagi dibandingkan dengan misalnya Omikron awal BA1 atau BA2-nya. Nah, perbedaannya adalah yang menjadikan mereka lebih mudah menular, menginfeksi atau menginfeksi kembali atau yang disebut dengan reinfeksi. Nah, karena perbedaan dari spike protein ini juga ada potensi meskipun saat ini dua subvarian ini berbeda secara wilayah, ada potensi dia bisa jadi ko-sirkulasi namanya. Ko-reinfeksi pun bisa atau ko-infeksi pun bisa. Jadi ini yang saat ini terjadi secara umum. Namun tadi Pak Dubes sudah sampaikan, berita baiknya adalah apalagi Singapura ini kan salah satu yang capaian vaksinasinya tinggi ya, 90%-an ya, apalagi bicara booster dia sudah mendekati 80% bahkan. Nah, dampak keparahan maupun kematian ini kecil sekali. Bahkan data enaknya negara maju itu deteksi surveillance-nya bagus kan datanya. Nah, 0,02 kematiannya. Tapi untuk diketahui, Singapura kan populasinya jauh lebih kecil dari Indonesia. Jadi katakanlah kalau kita merujuk data Singapura 0,02% kematian, kalau dipindahkan ke Indonesia itu besar sekali, banyak sekali karena penduduk kita besar. Nah, artinya ini baiknya ya. Jadi kita bisa merujuk apa yang dilakukan dan terjadi di Singapura ini untuk melakukan mitigasi bahwa benar ini ada subvarian yang memang berpotensi lebih mudah menyebabkan infeksi dan reinfeksi, tapi kita melihat juga bahwa ternyata booster ini atau vaksinasi dosis 2 atau dosis ketiga, dosis 3 atau 4 ini menjadi sangat penting untuk memproteksi penduduk. Nah, ini yang harus kita kejar dalam konteks Indonesia. Dan sekali lagi, saat ini di era pemulihan, era transisi mengarah ke akhir dari masa krisis, sebetulnya apa yang diperlihatkan Singapura itu yang harus kita lakukan. Dalam artian begini ya, setiap negara memang punya kelebihan, tapi secara epidemiolog, pengendalian penyakit, masyarakat itu harus disuplai dengan data. Lah inilah, ada subvarian ini, kasusnya sekian, kan dikatakan 99% nggak bergejala atau ringan kan kasusnya yang kematian. Nah, sehingga masyarakat terinformasikan dalam konteks risiko, komunikasi risiko. Oh, kita harus mulai ini lebih waspada, kita harus segera kejar booster. Nah, ini yang sebetulnya new normal yang harus ditampilkan dalam era akhir-akhir menuju krisis ini seperti itu, keterbukaan informasi. Dan itu yang harus kita kejar. Karena kalau tidak tahu ada apa subvariannya di mana, dan tipenya seperti apa, kan sulit kita memberikan mitigasi. Nah, ini yang pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus yang saat ini sedang terjadi di Singapura. Dan untuk diketahui, XBB ini sekarang sudah di sekitar Indonesia sudah terdeteksi. Terakhir Brunei, Thailand sudah mendeteksi, bahkan Singapura dan Australia sudah lebih awal. Artinya potensi ada di Indonesia ya sangat besar, apalagi kita kan sudah aktivitas mobilitas sudah sangat normal, Mas Bram. Oke, baik. Pak Diki, sebetulnya untuk subvarian Omikron ini, XBB ini, Anda menurut data yang Anda miliki pertama kali terdeteksi di negara mana, Pak Diki?
di India ya sekitar bulan Agustus lalu dan ya kita tidak boleh menginikan apa negara ya, tapi secara umum kalau itu terjadinya di India atau di Afrika itu berarti memang produk yang atau subvarian yang punya potensi yang cukup serius ya, terutama meskipun kita tahu sekarang bahwa modal imunitas yang di masyarakat sudah jauh lebih besar, tapi ingat virus ini tidak melemah. Jadi virus ini sebetulnya bahkan lebih tinggi. Bahkan kalau kita lihat dan terakhir tadi pagi saya lihat peta ya secara kepotensi dari varian atau subvarian yang ada. B, eh, BQ1 termasuk yang saat ini beredar di Singapura itu ada di urutan tertinggi dalam kemampuan dia menginfeksi, menginfeksi termasuk sebetulnya kalau bicara keparahan ya sama aja dengan Delta sebetulnya. Hanya bedanya saat ini eh, kita punya modal imunitas. Nah, tapi yang harus diketahui bicara populasi kita ya populasi kita ini masih ada yang rawan. Karena yang paling rawannya, kenapa jadi terkesan nggak terlalu parah? Sebetulnya jujurnya harus saya sampaikan, yang paling parah di kita ini sudah tidak ada. Kemana? Sudah wafat. Ya, jadi yang paling fragile di kelompok kita ini sudah wafat. Nah, yang lapis berikutnya inilah yang harus kita lindungi, ya, terutama anak-anak yang di bawah 5 tahun yang juga belum eligible untuk vaksinasi.